semua pemberian itu gratifikasi. Nah, ada dia sanksi-sanksi yang dikenakan baik kepada si penerima maupun kepada si pemberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kawan pajak? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ferry Haryanjah dalam acara kita tentunya Rujak Madya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Wahyu Winardi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Ferry. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, senang sekali bisa ketemu Bang Ferry dan kawan pajak di sini. Selamat datang Pak di acara kita pagi hari ini. Kawan pajak, beliau ini adalah salah seorang pejabat administrator di Kanwil DJP Riau, tepatnya sebagai Kepala KPP Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. Mungkin boleh disapa Bapak, kawan pajak sekalian. Terima kasih, selamat pagi kawan pajak, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih Pak. Nah, berkenaan dengan topik kita kali ini kawan pajak, kita akan membahas tentang semangat anti korupsi dengan cara mengendalikan gratifikasi. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang pengendalian gratifikasi, mungkin boleh dijelaskan sedikit Bapak, apa itu yang disebut dengan gratifikasi? Baik, terima kasih Bang Ferry, Bapak Ibu kawan pajak semuanya. Sebelum kita bicara mengenai apa itu gratifikasi, saya akan menyebutkan terlebih dahulu dasar hukumnya apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dasar hukum dari gratifikasi ini ada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu ada di pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, dalam pasal tersebut itu diatur mengenai gratifikasi. Nah, apa cakupan terkait dengan gratifikasi? Jadi gratifikasi itu artinya luas banget, Pak Ferry. Jadi ada bahasanya adalah dalam pasal 12B itu disebutkan gratifikasi itu semua pemberian baik uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi luas sekali. Intinya semua pemberian itu gratifikasi. Nah, apa kaitannya dengan kita sebagai ASN? Iya, Pak. Sebagai penyelenggara negara. Itu diatur dalam pasal 12B ayat 1. Tadi definisinya ada di pasal 12B. Nah, kaitannya dengan kita sebagai penyelenggara negara itu ada di 12B ayat 1. Di mana bahwa setiap gratifikasi kepada PNS kepada PNS atau penyelenggara negara ini dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Tapi kita perlu melihat lagi dalam pasal 12C ketentuan tersebut mengatur bahwa ketentuan yang tadi bahwa gratifikasi itu suap ada di 12B ayat 1 tadi tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi tersebut yang diterima kepada KPK. Jadi KPK, Pak, ketentuannya adalah yang pertama, gratifikasi itu nggak boleh karena bertentangan dengan jabatan dan tugasnya. Pada dasarnya nggak boleh. Dasarnya nggak boleh. Gratifikasi itu pada dasarnya suap. Namun ketentuan mengenai bahwa gratifikasi tersebut adalah suap itu tidak berlaku kalau kita melaporkan kepada KPK. Seperti begitu, Bang Ferry. Begitu luas Pak pengertian dari gratifikasi itu. Setiap pemberian itu adalah
gratifikasi gitu Pak ya. Iya. Jadi apapun nama pemberiannya, mau dia ucapan terima kasih, uang transport, oleh-oleh jika diberikan kepada ASN atau penyelenggara negara, maka ini bisa disebut gratifikasi dan dilarang gitu Pak ya. Betul. Iya. Ya. Nah, kita perlu perjelas lagi kenapa dilarang. Tadi kita sebutkan di Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juga sudah diatur. Iya Pak. Nah, di ketentuan mengenai disiplin pegawai negeri itu juga diatur, yaitu ada di PP 94 tahun 2021. Yang aturan pelaksanaannya itu juga diatur dalam PMK 227 tahun 2021. Intinya adalah pegawai atau penyelenggara negara wajib menolak Pak, gratifikasi dan wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut. Bahkan ini ada ancaman pidana juga Bang Ferry, ada ancaman khususnya bagi penerima tadi udah jelas ya, sebagai penerima. Pemberinya juga berisiko ya, diancam ketentuan pidana yang barangkali karena ini menyangkut pasal-pasal, saya perlu sebutkan ini Pak. Pak Ferry, Bang Ferry, saya perlu bacakan biar nggak salah. Jadi dalam PMK 227 tahun 2021 itu mengatur bahwa pegawai penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada KPK atas segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau kode etik, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Nah, ada juga ketentuan dalam PP 94 tahun 2021, intinya adalah di pasal 4 itu PNS wajib menolak segala bentuk pemberian. Selanjutnya di pasal 5 PNS dilarang menerima. Jadi wajib menolak, tapi kalau nggak bisa menolak ya nggak boleh menerima. Tapi itu ketentuan yang berlaku ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tadi saya sebutkan pemberantasan tindak pidana korupsi, ada juga beberapa ketentuan terkait dengan pidana di sana. Ada pasal 5 ayat 1 yaitu berbunyi pidana bagi setiap orang yang memberi. Ya, ini bagi pemberinya ya. Bagi pemberi, Pak. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Ya. Selanjutnya dalam pasal 12B ayat 2 pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi baik penerima maupun pemberi ini diancam dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Ada di pasal 5, ada di pasal 12 Undang-Undang 3199 atau contoh Undang-Undang 20 tahun 2001. Begitu Bang Ferry. Iya, seperti itu Pak ya. Setiap pemberian itu adalah gratifikasi. Ya. Nah, ada dia sanksi-sanksi yang dikenakan baik kepada si penerima maupun kepada si pemberi. Dan secara aturan juga sangat jelas yang mengatur mengenai gratifikasi ini ya Pak. Dan sanksinya juga jelas untuk pemberi dan dapat dipidana atau denda paling banyak 250 juta tadi Pak ya. Dan sanksi bagi si penerima gitu Pak ya. Juga dapat dipidana dan atau denda paling banyak 1 miliar seperti itu Pak ya. Betul. Ya, untuk terkait pengendalian gratifikasi ini Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan partisipasi berbagai pihak ya Pak untuk menciptakan
lingkungan pengendalian gratifikasi yang optimal. Pastinya gitu Pak ya. Iya. Seperti badan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum. Nah pertanyaannya nih Pak, bagaimana program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri Pak, yang boleh melibatkan masyarakat atau wajib pajak itu sendiri, seperti itu Pak? Iya, jadi perlu saya garis bawahi tadi penjelasan saya bahwa pada prinsipnya gratifikasi itu ilegal, ya, Iya, nggak boleh kan itu. Iya. Oleh karena itu perlu kita ingat bersama bahwa karena gratifikasi ini berisiko, sangat berisiko, ya, memberi dampak negatif bagi instansi seperti menurunnya kepercayaan publik. Iya, pastinya. Ya. Terus kualitas layanan publik juga rendah. Iya, Ini kalau pastinya, kita biarkan. Iya. Ya. Terus persaingan yang tidak sehat. Ada yang satu memberikan hadiah, satu enggak. Nanti pengambilan keputusannya pasti akan berubah. Iya. Biaya operasional, ekonomi biaya tinggi, Biaya karena biaya transaksinya menjadi besar. Nah, untuk kita yang bekerja di instansi pemerintah, pengendalian praktek gratifikasi ini menjadi bentuk tanggung jawab kita bersama. Tentu kita perlu melibatkan partisipasi masyarakat agar budaya integritas ini bisa kita bangun di institusi, khususnya institusi Direktorat Jenderal Pajak. Begitu Bang Ferry. Ya. Baik, terima kasih Pak. Seperti yang kita sampaikan tadi, terkait dengan partisipasi mungkin Pak, kita sebagai masyarakat ataupun kepada wajib pajak, gimana peran serta masyarakat dalam rangka untuk pengendalian gratifikasi ini Pak? Ya, tepat sekali Bang Ferry bahwa peran serta masyarakat sangat kita butuhkan, sangat membantu meningkatkan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, kalau bicara program pengendalian gratifikasi, sementara Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang sangat tinggi sebenarnya Bang Ferry dalam penguatan budaya integritas pegawai. Namun demikian, masyarakat kepada Bapak Ibu, kawan pajak dapat membantu kami dengan tidak melakukan pemberian dalam bentuk apapun. Ya, tolong jangan berikan pada kami hadiah atau pemberian dalam bentuk barang, diskon, rabat, hadiah dan sebagainya seperti tadi di pembukaan kita sampaikan. Iya. Nah, apabila masih ada pegawai kami yang menerima apalagi meminta gratifikasi atau Bapak Ibu kawan pajak melihat adanya dugaan pelanggaran lainnya, nah pertanyaannya kemana melaporkannya kan gitu. Iya, Pak. Nah, kami sampaikan bahwa Bapak Ibu dapat melaporkan di www.wise.kemenq.go.id atau wise.kemenq.go.id. Barangkali ini kalau kita coba googling kita bisa temukan ya. Mudah Pak ya. Ini mudah. Wise ini sebenarnya singkatan dari Whistleblowing System. Iya, Pak. Ini aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk menerima pengaduan pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Begitu Bang Ferry. Iya, terima kasih Pak. Baik, mungkin bisa dicatat ya kawan pajak yang disampaikan oleh Pak Wahyu, itu saluran pengaduannya bisa disampaikan ke www.wise.kemenq.go.id. Tinggal searching di internet, mudah kok caranya. Baik. Tadi kita sudah sebutkan salurannya yaitu www.wise.go.kemenq.go.id gitu Pak ya. Iya. Ada nggak lagi Pak saluran yang bisa kita gunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran terkait dengan gratifikasi ini Pak? Ya, sebenarnya tadi ada satu channel saluran yang sudah saya sebutkan, www.wise.kemenq.go.id. Sebenarnya masih ada 4 channel lain ya. Yang pertama adalah lewat pesan WhatsApp. Ya, pesan WhatsApp itu ada di nomor 0815 biar nggak salah 0815 99 6666 atau 64 kali 2. Saya ulang kembali
0815996662. Saluran yang ketiga adalah melalui telepon langsung, Bang Ferry, ke Iya, telepon langsung, Pak, 021134. Iya. Nah, pengaduan atau saluran yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kawan pajak dapat mengirimkan surat elektronik ke alamat email pengaduan.ijen@kemenq.go.id. Nah, yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu kawan pajak juga dapat mengirimkan surat pos, ya, surat kertas lah katakanlah, melalui pos atau ekspedisi, Iya, Pak, ke alamat Inspektorat Bidang Investigasi, yaitu di Gedung Juanda lantai 6 Kementerian Keuangan di Jalan Wahidin nomor 1 Jakarta Pusat. Nah, Iya. jadi ada 5 tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah Wise Kemenq, yang kedua WhatsApp, yang ketiga telepon langsung, yang keempat melalui email, ya, surat elektronik, dan yang kelima dapat melalui surat dikirimkan melalui pos atau ekspedisi. Begitu, Bang Ferry. Baik, terima kasih, Pak. Jadi ada 5 saluran ya, Pak, ya, yang dapat digunakan untuk menyampaikan pelaporan dugaan pelanggaran itu ya, Pak. Rasanya sudah cukup banyak ya saluran yang dapat kita gunakan ya, kawan pajak, untuk menyampaikan pelaporan tersebut. Bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak semua. Jadi sangat memudahkan. Kemudian setelah saluran tadi kita ketahui, kira-kira apa saja hal-hal yang harus diperhatikan nih, Pak, buat kawan pajak dalam menyampaikan pelaporan ini tadi? Ya, Bang Ferry, ada beberapa hal betul tadi ditanyakan yang perlu diperhatikan ya untuk Bapak Ibu kawan pajak yang saya hormati. Yang pertama adalah identitas pelapor disarankan menggunakan anonim. Anonim, ya. Pak, ya. Jangan lupa kalau melaporkan pelanggaran, mudah-mudahan tidak ada. Tapi perlu juga kita sampaikan kepada wajib pajak, kawan pajak, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat ada pelanggaran, ada nih caranya melaporkan. Tadi salurannya udah kami sebutkan. Yang kedua, apa yang perlu diperhatikan? Anonim yang pertama. Yang kedua adalah informasi apa yang akan disampaikan, kan gitu. Iya, Pak. Jadi harus informasi itu memenuhi semacam 5 syarat lah. 5 syarat. Ya. Maksudnya ini untuk mempermudah aja. 4W 1H. 4W, Jadi kita biasa 4W 1H. What, where, when, who. Why-nya nggak ada karena itu urusan motif ya. Dan yang hanya tentu how. Nah, what, apa indikasi pelanggaran yang diketahui itu harus disampaikan ya. Terus yang kedua, where, di mana ya pelanggaran tersebut terjadi. Iya. Yang ketiga, when, kapan pelanggaran tersebut atau kapan pelanggaran tersebut terjadi, when ya. Dan yang terakhir, who ya. Who yang keempat adalah siapa yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Ya, pelakunya, ya, Pak, ya. Pelakunya. Ya. Nah, satu lagi ya, how ya. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan? Terjadinya mungkin, Pak. Ya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan atau cerita terjadinya seperti apa sih? Ya kan gitu. Nah, itu Bapak Ibu kawan pajak yang bisa saya sampaikan. Nah, Bang Ferry, saya tambahkan kembali. Tadi satu adalah identitas, yang kedua adalah isinya. Nah, yang ketiga ini juga tidak kalah penting, pelapor agar mencantumkan kontak email dan atau nomor yang dapat dihubungi. Ini penting agar institusi nanti yang menindaklanjuti pelaporan ini tetap bisa berkomunikasi. Mungkin untuk memperjelas, menambah informasi, keterangan dan sebagainya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah menyimpan dan menjaga kerahasiaan, yaitu kerahasiaan username dan password akun Wise dengan baik. Misalnya menggunakan saluran yang pertama tadi, yaitu wisekemenq.go.id. Yang kelima ini tidak kalah penting agar ini tidak menjadi fitnah ya.
dan sebagainya, disarankan dengan bukti pendukung. Nah, bukti pendukung ini bisa dengan dokumen, foto, video, link dan sebagainya. Jadi sekali lagi ada 5. Satu adalah anonim, yang kedua adalah isinya 4W1H, yang ketiga masalah kontak yang nanti bisa dihubungi, kerahasiaan yang keempat, yang kelima adalah dengan bukti pendukung yang memadai. Barangkali itu Bang Ferry. Iya, jadi harus diingat ya kawan pajak bahwa yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi prasyaratnya itu melibatkan 5W1H gitu Pak ya. Itu menyangkut what, where, when, who, dan how. Nah ini pastinya dalam rangka untuk memudahkan proses tindak lanjut dari pelaporan ini nantinya ya Pak. Nah sekarang apa saja nih Pak yang menjadi hak-hak pelapor setelah melaporkan dugaan pelanggaran ini tadi Pak? Dan apa saja kewajiban dari pimpinan unit yang menerima laporan ini, seperti itu Pak? Baik, terima kasih Bang Ferry. Ada hak-hak pelapor yang dijamin dari ketentuan-ketentuan yang kita sebutkan tadi sebelumnya. Yang pertama adalah mendapatkan nomor register pengaduan. Register ya, pengaduan. Jadi kalau kita sudah menyampaikan pengaduan, itu kita akan mendapatkan nomor register. Tanda terima kali Pak. Tanda terima, ya, tanda terima. Terima kasih. Yang kedua adalah memperoleh informasi terkait tindak lanjut pelaporan. Iya. Jadi pelaporan ini sudah tindak lanjuti sampai di mana. Nah, itu informasi itu akan diperoleh. Iya. Yang ketiga adalah mendapatkan pelindungan sesuai dengan ketentuan ya peraturan perundang-undangan. Jadi benar-benar dilindungi nih pelapor ini, ya kan gitu. Ya. Namun demikian dikecualikan apabila pelaporan ini tidak menjalankan kewajiban terkait kerahasiaan. Tadi kan salah satu ketentuan yang saya sebutkan sebelumnya adalah menjaga kerahasiaan. Salah satunya kerahasiaan nomor password dan sebagainya. Anonim tadi Pak ya. Nah, salah satu itu. Nah, itu Bang Ferry. Nah, tadi ditanyakan juga mengenai apa kewajiban pimpinan. Ya, kewajiban pimpinan ini sebenarnya juga diatur dalam PMK 205 ya. 205 tahun 2022 di mana pimpinan memiliki kewajiban yang pertama adalah memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran ya. Jadi pimpinan ini benar-benar harus melindungi pelapor pelanggaran dan tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian atau kebijakan lain sebagai tindakan balasan pada pelapor. Misalnya ada pelapor dari internal, dari pegawai malah pimpinan mengenakan sanksi, memindahkan, memutasi yang sifatnya sebagai hukuman. Nah, yang kedua adalah memberikan pemahaman, Bang Ferry. Iya, Pak. Ya, memberikan pemahaman mengenai pelindungan pelaporan kepada seluruh pegawai agar pegawai berani untuk speak up. Misalnya secara internal kan ini penting kan, tahu apa yang dilakukan teman kita, kiri kanan kita, atasan kita, bawahan kita. Nah, ini barangkali ciri membangun institusi yang berintegritas ya seperti itu, saling menjaga. Nah, yang ketiga adalah kewajiban pimpinan ini adalah menjamin pelaporan pelanggaran ini tidak mempengaruhi layanan. Nah, ini kaitannya misalnya saya contohkan konkretnya ada kawan pajak, Bapak Ibu wajib pajak melaporkan kepada kita. Layanannya dibedakan, dipersulit. Nah, ini nggak boleh. Pimpinan harus menjaga itu tidak terjadi. Terkait laporan tadi Pak? Ya, terkait laporan. Jadi untuk pegawai kita nggak boleh mendiskriminasi ya. Untuk wajib pajak juga nggak boleh mendiskriminasi, ya kan gitu. Nah, perlu kita garis bawahi juga bahwa pimpinan juga berkewajiban melaporkan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan, ya, yang terdapat dalam hal terdapat pelanggaran integritas serta melindungi pelapor pelanggar integritas. Nah, ini sebenarnya semuanya sudah diatur dalam PMK 323 tahun 2022
Begitu Bang Ferry. Baik, cukup lengkap ya secara aturannya Pak. Payung hukumnya cukup lengkap dalam rangka untuk perlindungan gitu Pak ya kepada pelapor. Nah, yang mau kita tanyakan ini bagaimana kalau ada tekanan atau intimidasi mungkin Pak ya yang dilakukan pihak lain kepada masyarakat selaku pelapor nih Pak, atau istilahnya istilah sekarang retaliasi mungkin Pak ya, apa yang harus dilakukan oleh pelapor gitu Pak? Jadi memang ada risiko terjadi balas dendam gitu mungkin ya, retaliasi, bahasanya retaliasi mungkin bahasa simpelnya ya, nggak terima, marah, balas dendam ya. Nah, apabila itu terjadi, pihak pelapor dapat mengajukan pelindungan, Bang Ferry. Perlindungan, Pak ya. Mengajukan pelindungan, caranya bagaimana? Yaitu membuat laporan. Ya kan tadi pengaduan itu membuat laporan. Saat misalnya terancam, itu pelapor juga dapat membuat laporan perlindungan, permohonan pelindungan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Medianya bisa menggunakan yang 5 saluran kita sebut, yang kita diskusikan sebelumnya, ke Ijen Kemenkyu. Inspektorat Pak? Ya, inspektorat. Ijen Inspektorat Jenderal Kemenkyu itu unit eselon 1 yang bertugas menjaga agar governance, agar tata kelola kita baik, agar kita mematuhi tugas, kewajiban, ya, tanggung jawab dan sebagainya. Nah, pengajuan ini juga harus mencantumkan ya kronologi terjadinya retaliasi, bukti pendukungnya seperti apa, dan usulan perlindungan seperti apa yang diharapkan, yang dibutuhkan, apakah dari aspek kepegawaian atau permintaan bantuan hukum dan sebagainya. Begitu Bang Ferry. Ya, terima kasih Pak. Tadi kita sudah bicara ya kawan pajak tentang saluran, hak dan kewajiban pelapor dan terlapor gitu Pak ya. Nah, sekarang kita ingin tahu nih Pak, cakupan pelanggaran yang dilaporkan itu sendiri sejauh mana Pak? Dan pembagiannya seperti apa Pak? Apakah semua pelanggaran itu dapat kita katakan fraud seperti itu Pak? Ya, sebenarnya ini diatur dalam PP 94 2021 mengenai ketentuan disiplin pegawai negeri sipil ya. Jadi di sana yang pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Kemenkyu ini sebenarnya bisa kita kategorikan dalam 2 jenis laporan. Yang pertama adalah laporan yang terkait dengan fraud. Ya. Apa itu laporan yang terkait dengan fraud? Yang pertama adalah dugaan penyalahgunaan wewenang. Ya. Yang kedua adalah dugaan penerimaan uang. Nah, yang ketiga adalah dugaan pemerasan. Pemerasan termasuk Pak ya? Dugaan pemerasan itu termasuk fraud. Dan yang keempat adalah dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa. Nah, itu masuk kategori fraud. Namun ada juga pelanggaran-pelanggaran tapi sifatnya non-fraud. Apa itu? Contohnya misalnya tindakan sewenang-wenang dari pimpinan kepada pegawai, kepada bawahan. Ya. Yang kedua adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang berpotensi merusak citra institusi. Ya. Nah, yang ketiga pelanggaran jam kerja. Ya. Dan yang keempat ini adalah terkait dengan KDRT ya. Atau melalaikan kewajiban, apakah dia sebagai seorang suami atau apakah dia sebagai seorang istri. Jadi ada 2 jenis, yang pertama fraud, yang kedua adalah non-fraud. Non-fraud ini mungkin terkait dugaan-dugaan pelanggaran kepegawaian kali Pak ya, salah satunya ya. Betul. Ya, sifatnya kadang lebih personal, administratif dan sebagainya. Ya. Nah, itu ya kawan pajak ya. Selanjutnya Pak, yang mau kita tanyakan, ketika masyarakat mengalami atau katakanlah mengetahui ini Pak, ada pelanggaran seperti yang sudah
Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, boleh nggak itu Pak diviralkan ke media sosial gitu Pak? Nah, lagi tren ini kan Pak, posting-posting, curhat-curhat di media sosial, atau bahkan istilah sekarang no viral, no justice katanya gitu. Ya baik Bang Ferry, memang ada ya, sering saya baca ada statement atau pendapat masyarakat bahwa kalau nggak diviralkan masyarakat tidak mendapatkan jawaban atau keadilan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini ya, kami ingin mengajak Bapak Ibu kawan pajak ya, bahwa agar kalau misalnya ingin menyampaikan pengaduan, jangan melalui media sosial. Kenapa? Ya kan itu pertanyaannya, kenapa? Kenapa? Yang pertama adalah ya, kami sudah memiliki saluran resmi yang 5 tadi Pak, ya saluran resmi pengaduan Kemenkyu itu ada 5. Bisa katakanlah bisa pakai Wise, sampai kirim surat pun bisa. Kirim surat, ya kan? Channelnya banyak, caranya banyak. Yang kedua adalah Bang Ferry, Bapak Ibu sekalian, kalau menyampaikan pengaduan melalui medsos ini kerahasiaan menjadi tidak terjamin. Semua orang tahu gitu. Semua orang tahu, pelapornya, yang dilaporkan, permasalahannya, walaupun mungkin permasalahannya juga masih belum jelas. Ya. Yang ketiga, tidak tersedia mekanisme perlindungan pelapor apabila terjadi retaliasi ya, itu akan terjadi kesulitan karena mekanisme mekanisme perlindungan kepada pelapornya juga tidak ada. Nah, yang keempat adalah isunya menjadi nggak fokus, bias kemana-mana. Kadang-kadang akhirnya kita fokus ke penyelesaian impact akibat dari tadi viralnya tadi, sementara masalah substansinya nggak terselesaikan. Dan ada risiko juga Bang Ferry bahwa pengaduan melalui medsos ini ada potensi disalahgunakan juga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita sudah memiliki salurannya, mekanismenya. Mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ada, manfaatkan mekanisme itu sesuai dengan saluran yang sudah kita sampaikan tadi, betul Bang Ferry. Jadi begitu ya kawan pajak, banyak kekurangan kalau posting ke sosial media. Pertama, terkait kerahasiaan seperti disampaikan oleh Pak Wahyu, tidak ada perlindungan, dan kita tahu bahwa pembahasan netizen itu kadang-kadang merembet kemana-mana gitu Pak ya, sehingga bisa jadi malah menjadi jauh dari inti permasalahan. Kita dapat juga memantau kok kawan pajak progres pelaporan tersebut melalui nomor registrasi pengaduan yang kita peroleh sebelum kita melakukan pelaporan tadi. Kita pastinya ada tanda terima gitu Pak ya atas pelaporan tersebut. Nah, kita pun pastinya akan memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut itu tadi Pak ya, terkait dengan pelaporan itu secara periodik seperti itu. Nah, pada unit penerima laporan juga pastinya ada SOP yang mengatur tentang prosedur dan jangka waktu pemrosesan laporan. Seperti itu Pak ya. Nah, setelah kita membahas pengendalian gratifikasi tadi Pak, selanjutnya kita membahas tentang benturan kepentingan nih Pak. Yang karena pemberian gratifikasi ini bisa jadi menimbulkan benturan kepentingan atas layanan yang diberikan oleh penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugasnya. Sebenarnya apa sih benturan kepentingan ini Pak? Baik, terima kasih Bang Ferry. Jadi benturan kepentingan atau sering kita dengar sebagai istilah conflict of interest gitu ya. Yaitu apa ya, situasi sebenarnya, kondisi di mana penyelenggara negara ini memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi ya, terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Nah, ini tadi Bang Ferry, jadi penyelenggara negara ini seperti pejabat pemerintah, hakim, pengawas yang berada di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dan termasuk juga pejabat di lembaga publik di lingkungan instansi pemerintah lain. Jadi tadi
sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini adalah situasi yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi, sehingga keputusan kita ini menjadi tidak jernih, tidak adil, tidak fair, dan tidak memenuhi standar ketentuan yang berlaku. Itu seperti itu penjelasan mengenai benturan kepentingan. Baik, terus selanjutnya ada pertanyaan nih Pak, apa saja larangan-larangan yang harus diperhatikan terkait dengan benturan kepentingan ini tadi Pak? Ya, baik Bang Ferry, sebenarnya ada 9 bentuk larangan terkait dengan benturan kepentingan, yaitu yang pertama adalah melakukan transaksi, ya, atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menerima dan atau memberi hadiah, manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kaitannya dengan mitra kerja atau misalnya dengan penyedia barang dan jasa, ya. Nah, yang ketiga adalah menerima dan atau memberi barang, parcel, uang, setara uang, ya, atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan. Nah, barangkali kawan pajak, Bapak Ibu sekalian, pada setiap hari raya misalnya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, kami sering mengirimkan, Bapak Ibu sekalian mungkin mendapatkan surat dari kami, apakah surat langsung, email, Instagram dan sebagainya, yang intinya adalah mengajak, menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak memberikan hadiah, barang, atau pemberian dalam bentuk apapun. Nah, itu tadi sampai ke larangan yang ketiga. Larangan yang keempat adalah mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai DJP. Nah, yang kelima adalah membuat pernyataan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Ini pernyataan-pernyataan juga untuk pegawai kami ini juga perlu dijaga, jangan sampai dikesankan ini tendensius nih, minta sesuatu dan sebagainya. Jadi harus clear, harus clear, harus berhati-hati. Ini saya ingatkan untuk diri saya juga untuk teman-teman semuanya. Nah, larangan yang keenam adalah menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya, misalnya dari hotel, atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. Nah, yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian kawan pajak, larangan yang ketujuh adalah menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang bersifat diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang, penyedia jasa oleh rekanan atau mitra pekerja dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau golongan. Nah, larangan yang ke-8 yaitu memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain. Jadi larangan itu juga dapat kita temukan di Undang-Undang KUP, kita sebagai pejabat itu tidak boleh membocorkan rahasia. Nah, terkait dengan rahasia jabatan itu harus benar-benar kita jaga. Nah, yang ke-9 adalah larangan ini baik langsung maupun tidak langsung sengaja atau turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Jadi sisi lain kita ditugaskan mengurus, mengelola, mengawasi, sisi lain kita juga sebagai pelaku, misalnya pemborongan, pengadaan dan sebagainya. Ini potensi konflik interest sehingga dilarang di instansi Kementerian Keuangan.
Baik, sangat banyak ya Pak larangannya. Pada intinya kita sudah pahami maksudnya seperti menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi, nggak boleh Pak ya. Menerima atau memberi uang dan atau barang, menerima keuntungan pribadi sampai dengan memanfaatkan data atau informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain, seperti itu Pak ya. Ya. Baik, kalau ada pegawai DJP yang melanggar ketentuan itu tadi Pak, itu bagaimana Pak? Ya, tadi di depan kita diskusi panjang mengenai larangan buat pegawai dan sebagainya. Jadi kalau ada pegawai DJP yang melanggar dan itu terbukti, tentu pastinya sudah menunggu sanksi. Apakah sanksi yang paling ringan, sanksi kode etik? Kode etik. Iya kan? Yang paling berat ya sanksi ada bahkan eskalasinya tadi kita sebutkan bisa sampai ke, kalau pidana ya ke APH kan gitu. Iya. Ya. Baik, sudah semua ya kawan pajak. Tadi kita sudah membahas tentang pengendalian gratifikasi, kemudian dilanjutkan dengan benturan kepentingan. Nah, sekarang kita membahas topik sistem pengendalian internal atau biasa disebut dengan SPI. Pastinya organisasi juga memiliki sistem pengendalian sendiri untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran tadi. Nah, seperti apa sistem pengendalian internal di Kementerian Keuangan ini, Pak? Baik, sekali lagi sebelum kita bicara mengenai SPI, itu sebenarnya SPI ini adalah apa ya? Amanat. Ya, amanah atau amanat ya. Amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Yaitu tentang perbendaharaan negara, di mana pada pasal 55 Bang Ferry ayat 4, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang harus ya, memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN berdasarkan SPI yang memadai ya. Itu Bang Ferry. Kemudian dalam pasal 58 ayat 1 dan 2 mengamanatkan bahwa presiden ya selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan SPI ini di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Ya, Pak. Oleh karena itu terbit aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 2004 tersebut, yaitu PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Begitu ya. Bang Ferry. Oh ya. Begitu Pak ya. Ya. Jadi itu dasar pembentukan SPI atau sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah. Nah, sebenarnya seberapa penting kira-kira dibentuknya SPI ini Pak? Baik Bang Ferry, kami teruskan. Jadi SPI ini sangat penting. Ya, SPI ini sangat penting karena ini merupakan proses yang integral, menyeluruh ya, pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai ya, keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yaitu melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, itu Bang Ferry. Kalau saya bisa contohkan apa yang kita lakukan terkait dengan sistem pengendalian internal ini, barangkali Bapak Ibu kawan pajak pernah ya mendapatkan pertanyaan, interview, atau mungkin kuesioner barangkali oleh teman-teman kami di unit pengendalian internal kami. Apakah itu kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang, SOP pada saat melakukan edukasi kepada wajib pajak, melakukan pengawasan dalam hal ini misalnya penyelesaian SP2DK dan sebagainya, pada saat pemeriksaan, pada saat tindakan, bagaimana kita melakukan tindakan penagihan. Nah, itu kita melakukan review secara terus-menerus dan sesegera mungkin. Kalau misalnya ada masalah, ada kekurangan, itu kita perbaiki.
Kalau menyimak dari pentingnya SPI itu tadi Pak, sebenarnya disadari atau tidak, SPI sudah menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kita sehari-hari gitu ya Pak. Betul. Nah, karena sudah diterapkan di lingkungan organisasi dan tentunya pelaksanaan SPI ini tercermin dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan proses bisnis itu sendiri Pak ya. Nah, namun saya tertarik dengan model tiga lini Pak. Seperti apa model 3 lini ini Pak? Ya, 3 lini atau istilahnya 3 lines of defense. Ya, 3 lines of defense. Jadi Bapak Ibu sekalian kawan pajak, 3 lini sistem pengendalian internal yang dikenal di Kementerian Keuangan. Ya, ini sebenarnya sudah ada. Yang pertama adalah lini pertama ini kalau di KPP ada di kepala kantornya. Kepala kantor. Ya. Atasan ada Pak, kepala kantor dan kepala seksi. Yang tugasnya adalah merancang, ya, menerapkan, memperbaiki dan mengembangkan sistem pengendalian internal. Ketika pada level lini pertama ini, ya, pada lini pertama ini masih ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilanjutkan ke lini kedua. Nah, siapa itu lini kedua? Kalau di KPP Madya Pekanbaru itu ada satu unit yaitu Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Suki, ya, atau Suki singkatannya. Jadi di Suki ini akan dilakukan pemantauan penerapan SPI yang tadi saya sebutkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kawan pajak pernah ya ketemu teman-teman Suki itu independen itu Pak. Bahkan saya nggak bisa mengintervensi apa yang akan dia lakukan, ya kan gitu. Nah, ketika pada level lini kedua ini juga masih ditemukan pelanggaran, maka selanjutnya penanganannya akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan auditor internal Kemenkyu, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, ya, Ijen Kemenkyu. Nah, ini yang terakhir, kalau sampai lini ketiga ini udah apa ya, ultimum ya. Ya. Lini ketiga ini adalah Inspektorat Jenderal yang merupakan unit eselon 1 ya di lingkungan Kemenkyu sebagai assurance ya, yang menjamin ya, assurance independen lah, yang menjamin bahwa tata kelola itu dilakukan dengan baik ya. Jadi fungsi lini ketiga ini adalah sebagai assurance independen dan tempat konsultasi sistem pengendali internal di lini kedua maupun lini pertama. Semacam koordinatornya mungkin Pak. Iya. Baik, sudah dijelaskan cukup jelas ya kawan pajak. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kira-kira nih Pak? Ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana kalau dengan model 3 lini ini tetap ternyata terjadi pelanggaran? Apa tahapan penanganan selanjutnya kira-kira Pak? Jadi tadi 3 lini itu adalah apa namanya, instrumen yang ada di internal Kemenkyu. Kalau masih terjadi, wah ini repot juga ya Bang Ferry ya. Kalau masih terjadi ya kita akan serahkan ke auditor eksternal. Ya, tadi kan lini internal, lini ketiganya auditor internal. Nah, kalau sudah nggak bisa internal ya eksternal. Siapa auditor eksternal? Dalam hal ini adalah BPK atau BPKP. Nah, dari sana, Bapak Ibu sekalian, apabila dalam hasil pemeriksaan misalnya masih ditemukan unsur ada pidana misalnya, ya pasti akan lanjut lagi ke aparat penegak hukum. Oh, seperti itu Pak ya. Ya. Nah, sistem pengendaliannya berlapis banyak gitu Pak ya. Semoga tidak pernah terjadi pelanggaran di KPP Madya Pekanbaru. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya. Kawan pajak sekalian, tadi sudah dijelaskan mengenai program pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan, benturan kepentingan, dan penerapan SPI atau sistem pengendalian internal. Sebelum kita tutup nih Pak, bincang-bincang kita pada hari ini, mungkin Pak Wahyu boleh menyampaikan closing statementnya kepada kawan pajak terkait pembahasan kita hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bang Ferry. Bapak Ibu, kawan pajak yang saya hormati dan saya banggakan.
Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah ikut hadir ya dalam podcast ya Rujak Madya Rumpi Pajak sesi Juni 2025 Iya, Pak. ya, dengan tema gratifikasi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kami sebagai Kepala KPP Madya Pekanbaru dalam hal ini sebagai narasumber acara ini ingin menegaskan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa integritas adalah fondasi pelayanan kami. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian kawan pajak untuk bersama-sama menolak gratifikasi demi mewujudkan pelayanan pajak yang bersih, profesional, dan terpercaya. Terima kasih atas perhatian dan komitmen Bapak Ibu kawan pajak semua, dan tentu dengan segala kerendahan hati mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih dari saya. Cukup sekian Bang Ferry. Terima kasih atas diskusi yang menarik sepanjang 1 jam terakhir ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak buat informasi dan diskusinya di acara Rujak Madya kita kali ini. Semoga apa-apa yang kita sampaikan dan informasikan dapat bermanfaat untuk kawan pajak sekalian. Terima kasih kepada kawan pajak yang tetap setia menyaksikan Rujak Madya. Nantikan episode-episode berikutnya yang dapat menambah pengetahuan kawan pajak semua. Akhir kata, saya Ferry Haryanjah dan narasumber kita Pak Wahyu Winardi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.